Sejak memilih mengabdi untuk Timnas Indonesia, Sintayong seolah menemukan rumah keduanya yang selalu menyambutnya dengan penuh kehangatan. Besarnya rasa cinta yang diterima Coach Shin di Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Sebab berbarengan dengan meningkatnya gairah publik terhadap sepak bola berkat rentetan prestasi yang rutin diukir Coach Shin untuk sejarah Timnas Indonesia. Tak heran, mengapa semakin lama semakin banyak pula yang menaruh respek kepada juru taktik 53 tahun itu. Di sisi lain, jika melihat bagaimana Federasi Korea Selatan mengakhiri hubungannya dengan Sintayong, serta perlakuan buruk yang diterima Coach Shin dari publik negeri Gingseng di akhir masa kepemimpinannya melatih Daegu Warriors, juru taktik asal Yeongdong itu tentu sangat tersentuh dengan kehangatan yang ia terima di Indonesia saat ini. Terlebih, mayoritas penggila bola tanah air mau mengawal timnas mereka berproses sebelum bisa sampai di titik membanggakan seperti sekarang ini. Dan menariknya, Sintayong yang ingin hubungan ini bertimbal balik mulai memperlihatkan hal-hal lain selain ranahnya sebagai pelatih tim utama Timnas Indonesia, seperti mulai serius mempelajari bahasa Indonesia. Hingga terbaru, Coach Shin yang menyempatkan diri mengunjungi Timnas penyandang disabilitas mengajak seluruh penggiat sepak bola turut memberikan perhatian lebih untuk Timnas berjuluk Garuda Enough itu yang akan menatap Piala Asia Amputasi 2024 di India. Lantas, selain bentuk kepedulian yang baru saja ditujukan Sintayong, inilah 5 bukti jika Coach Shin sangat menghargai dan begitu bersyukur dengan waktunya di Indonesia. Tolak tawaran Cina. Kesuksesan Sintayong membawa pasukan Garuda menembus babak 16 besar Piala Asia membuat negeri tirai bambu kepincut mendatangkan pelatih asal Korea tersebut. Sebab di saat yang bersamaan, tim Dragon di bawah kepemimpinan Alexander Jankovic gagal melewati fase penyisihan grup, usai hanya bercokol di peringkat 3 klasmen grup A dengan koleksi 2 poin saja. Menariknya, saat kabar ini menyebar luas, Coach Shin juga mengeluarkan statement jika memang ada negara yang menginginkan jasanya. Namun dengan dalih menghormati sisa kontraknya dengan PSSI, Sintayong menolak tawaran tersebut, seraya mengindikasikan agar pihak federasi segera memperpanjang kontraknya tanpa perlu menunggu perjanjian awal kadaluarsa. Menariknya, bukan kali ini saja Coach Shin berkarir di negeri tirai bambu, sebab pada tahun 2019 lalu, klub Liga Super Cina Shenzhen FC juga hendak meminang mantan arsitek Daegu Warriors itu dengan mahar 45,2 miliar rupiah. Namun karena di saat yang bersamaan, Indonesia juga datang dengan proyek jangka panjang, Coach Shin akhirnya lebih memilih membangun timnas Indonesia, meski nilai kontraknya jauh lebih kecil dibanding apa yang ditawarkan Shenzhen FC. Tolak tawaran banyak klub Korea. Meski Sintayong belum mencapai potensi terbaiknya saat menukangi timnas Korea Selatan, namun untuk level klub, Coach Shin adalah legenda K-League karena menjadi orang Asia pertama yang mampu merengkuh trofi Liga Champions AFC, baik sebagai pemain ataupun sebagai pelatih. Berkat rekor menterengnya di Liga Domestik, tak heran mengapa saat kontraknya akan segera kadaluarsa bersama timnas Indonesia, banyak klub Liga Korea ingin meminang jasanya. Namun karena tak tega meninggalkan tim yang telah dibangun, Coach Shin akhirnya lebih memilih melanjutkan perjuangannya bersama pasukan Garuda. Perbaiki seluruh aspek lemah timnas. Sejak awal dilantik menjadi nahkoda Timnas Indonesia, Sintayong tampak begitu totalitas memperbaiki seluruh aspek hingga ke akar-akarnya.
Bahkan dirinya sempat dikritik karena memotong generasi dan lebih menaruh kepercayaan kepada bintang-bintang muda yang diproyeksikan menjadi penjaga standar timnas ke depannya. Dan hal ini tentu dilakukan dengan persiapan matang. Sebab bersama deretan bintang muda tersebut, latihan super keras mulai diterapkan dengan mendatangkan banyak spesialis yang ahli di bidangnya masing-masing. Di mana terbaru, Sintayong kembali membawa pelatih khusus striker yang ditugaskan memperbaiki produktivitas juru gedor pasukan Garuda. Ajak keluarganya cintai Indonesia. Sebagai kepala keluarga, juru taktik berusia 53 tahun itu terbilang sebagai ayah yang sukses. Sebab kedua putranya sukses menekuni bidang yang digeluti sang ayah. Tak sampai di situ saja. Melihat Sintayong begitu dihargai publik Indonesia, membuat Shin Jae-won serta Shin Jae-hyuk turut berterima kasih dengan mendukung segala perkembangan pasukan Garuda. Bahkan ketika Korea Selatan harus berhadapan dengan Indonesia, kedua putra Coach Shin mantap memilih Indonesia dibanding Korea Selatan sebagai negara asal mereka. Menangis ketika merasa Indonesia tidak diperlakukan dengan adil. Satu nilai penting yang ditanamkan Sintayong kepada anak asuhnya adalah jangan menangis apapun hasil pertandingannya jika sudah mengeluarkan kemampuan terbaik di atas lapangan. Namun ketika gagal membawa pasukan Garuda tampil di ajang Olimpiade, Coach Shin melanggar prinsipnya tersebut dan membuat seluruh punggawa timnas ikut haru melihat Sintayong meneteskan air mata usai takluk dari Guinea pada laga perebutan tiket playoff Olimpiade Paris. Menariknya, Sintayong juga mengaku lebih sering menangis usai menghabiskan 4 tahunnya di Indonesia karena kehangatan yang diberikan publik tanah air kepada dirinya.